Ya baik, dalam video yang kedua ini kita akan jika kegiatan kita menyusun teks eksplanasi, maka ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita menentukan tema atau topik. Dengan menentukan topik, kamu akan memulai langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Yang kedua, membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Nah, kerangka teks bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, jadi topiknya seputar gempa, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan yang pertama pengertian, terus sebab terjadinya gempa hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Langkah yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka teks, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Nah, kemudian susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu strukturnya ada pernyataan umum, ada termasuk identifikasi fenomena, ada proses kejadian yang meliputi fakta-fakta, dan ada interpretasi atau ulasan atau biasanya kita bilang kesimpulan. Ya, kita lihat bersama ada contoh dari teks eksplanasi yang bertemakan budaya. Oke, judul teksnya penyebab lunturnya budaya Indonesia. Kita perhatikan di situ ada bagian pernyataan umum dan ada bagian penjelasan dan ada kesimpulan. Oke, ingat di bagian pernyataan umum menjelaskan secara umum apa yang dibahas dan akan dibuktikan pada bagian penjelasan yang disertai fakta-fakta, dan ada pendapatmu atau kamu menarik kesimpulan di bagian kesimpulan. Oke, kita lihat pertama dari struktur teks ini, bagian pernyataan umum seperti ini. Budaya di Indonesia kian hari kian luntur karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pembelajaran budaya, dan kurangnya komunikasi budaya. Ini menjelaskan secara umum dari bagian sisi budaya itu sendiri. Nah, hal tersebut terbilang turun drastis karena kebanyakan dari kita memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai perkembangan zaman, bahwa kita menganggap bahwa budaya asing lebih praktis dan keren. Padahal hal itu tidak selamanya benar. Padahal banyak budaya luar yang dianggap keren tetapi tidak sesuai dengan jati diri dan budaya bangsa kita Indonesia. Itu dia mengupas, dia mengangkat dulu secara umum dari bagian budaya itu. Itu bagian pernyataan umum dari teks penyebab lunturnya budaya Indonesia. Lanjut, bagian penjelasan. Nah, bunyinya hasilnya menyebabkan kebudayaan kita tidak lagi diurus dan perlahan-lahan menghilangkan ataupun diklaim oleh negara lain. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi sangatlah penting agar tidak terjadi pemahaman yang salah tentang budaya yang dianut. Kurangnya komunikasi juga bisa membuat pertikaian antar suku yang mengakibatkan dampak pada persatuan dan kesatuan. Tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan komunikasi antar masyarakat dengan mengenalkan budaya satu sama lain dan ke generasi penerus bangsa dengan tujuan agar budaya kita tetap hidup. Itu bagian dari penjelasan.
Oke, bagian terakhir, struktur terakhir atau bagian kesimpulan. Pembelajaran budaya yang kurang mengakibatkan budaya kita sedikit demi sedikit menghilang. Jadi, lebih baik mempelajari budaya sejak usia dini. Untuk saja saat ini sudah ada mata pelajaran di sekolah yang membahas soal budaya. Tetapi sayangnya banyak yang tidak menganggap penting mempelajari materi mengenai budaya. Itu bagian pendapat ya. Kalau kalian baca itu kalian bisa mengerti, memahami itu kalimatnya. Padahal lewat pelajaran budaya kita bisa membangun budaya bangsa dan bisa mempertahankan budaya lokal di era globalisasi ini. Karena sebetulnya budaya Indonesia bisa terjaga dengan banyak cara. Salah satunya dengan melakukan pengajaran mengenai budaya kepada anak-anak bangsa kita. Ya, yang menjadi tugas kalian adalah silakan buka di buku PR kalian, buku PR Bahasa Indonesia, ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 silakan buka halaman 39 sampai halaman 40 yang judul teksnya tentang tsunami. Nah, tugas 2 halaman 41 sampai 42 dengan judul teksnya tak sekadar nama Blood Moon. Oke, silakan jawab. Ada beberapa pertanyaan di situ. Jawab saja semampu kalian. Penjelasan Pak Guru sudah jelaskan. Dan selamat belajar, sayangi masa depanmu. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.